Dalam arsitektur mega tata surya, 3 planet terdekat dengan bumi menawarkan jendela unik untuk memahami dinamika dan keragaman dunia di sekitar kita. Merkurius, planet mungil yang berputar cepat mengitari matahari, menyimpan kontras ekstrem, dari panas yang membakar hingga dingin yang membekukan. Venus, kembaran bumi yang terperangkap dalam siklus rumah kaca tak terkendali, menjadi pengingat betapa rapuhnya keseimbangan iklim sebuah planet. Dan Mars, planet merah yang membangkitkan harapan sekaligus teka-teki, terus memikat para ilmuwan dalam pencarian kehidupan di luar bumi. Ketiga dunia ini tidak hanya bercerita tentang diri mereka sendiri, tetapi juga tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan bumi. Hari ini kita akan menelusuri kisah mereka satu persatu dan melihat apa yang dapat kita pelajari dari tetangga kosmis kita ini. Dan kini, kita memulai perjalanan ini dari yang terdekat dengan sang bintang induk, Merkurius. Planet kecil yang berlari cepat mengitari matahari ini akan menjadi gerbang pertama kita. Dari kawah purba yang membeku dalam waktu, hingga rahasia medan magnetnya yang misterius. Disinilah cerita dimulai. Merkurius, sang planet pertama dalam barisan kosmis, dan yang paling dekat dengan matahari, pusat tata surya. Jaraknya hanya sekitar 57 juta kilometer dari matahari. Begitu dekat, hingga langitnya disinari cahaya 3 kali lebih terang dari yang kita lihat di bumi. Namun ia bukanlah dunia yang ramah. Tak ada awan, tak ada angin, tak ada perlindungan dari panas yang membakar ataupun dingin yang menggigit. Di siang hari, suhunya dapat mencapai lebih dari 430 derajat Celcius. Tapi saat malam menjelang, tanpa atmosfer untuk menahan panas, permukaannya jatuh hingga 180 derajat Celcius. Ia terbakar dan membeku dalam putaran waktu yang lambat dan sunyi. Dengan diameter hanya sekitar 4.880 km, Merkurius bahkan lebih kecil dari beberapa bulan milik planet lain. Ia adalah dunia mungil dengan gravitasi yang lemah dan eksosfer yang sangat tipis, terdiri dari atom-atom lepas seperti natrium, kalium, dan oksigen. Namun justru di kesederhanaannya itu, tersembunyi kompleksitas yang tak terduga. Pergerakannya unik, satu rotasi penuh memakan waktu 59 hari bumi, sementara ia menyelesaikan orbit mengelilingi matahari hanya dalam 88 hari. Artinya, satu hari penuh di Merkurius, dari matahari terbit hingga terbit kembali, berlangsung selama 176 hari bumi. Waktu di sini mengalir dengan cara yang berbeda, lambat, berat, dan tak terikat oleh kebiasaan dunia yang kita kenal. Permukaan Merkurius menyimpan catatan paling kuno dari sejarah tata surya. Hampir seluruh wajahnya tertutup kawah, dari yang kecil hingga yang raksasa, menunjukkan bahwa planet ini telah melalui miliaran tahun pembombardiran meteorit tanpa banyak perubahan sejak masa awal pembentukannya. Salah satu kawah terbesar adalah cekungan Kaloris, dengan diameter lebih dari 1.500 km. Tabrakan yang membentuknya begitu dahsyat hingga menyebabkan retakan menjalar di sisi sebaliknya planet. Ini adalah bukti langsung betapa kerasnya sejarah geologis Merkurius. Berbeda dengan planet lain, Merkurius hampir tidak memiliki aktivitas geologi aktif. Tidak ada lempeng tektonik, tidak ada gunung berapi modern. Namun, jejak masa lalu menunjukkan bahwa Merkurius pernah mengalami periode vulkanisme. Permukaannya tersusun dari dataran lava beku luas yang kini membatu, membentuk daerah yang disebut intercrater plains dan smooth plains. Menariknya, planet ini juga menunjukkan keberadaan lobate scarps,
punggungan tektonik yang terbentuk akibat pendinginan dan penyusutan inti Merkurius. Ini menandakan bahwa Merkurius mengalami kontraksi seiring waktu, menyusut beberapa kilometer dalam diameter sejak ia terbentuk. Satu hal yang mengejutkan para ilmuwan adalah kenyataan bahwa Merkurius memiliki medan magnet global. Meski hanya sekitar 1% dari kekuatan medan magnet bumi, eksistensinya sangat tidak biasa untuk planet kecil seperti ini. Medan magnet ini pertama kali terdeteksi oleh wahana Mariner 10 pada tahun 1974 dan kemudian dipelajari lebih lanjut secara detail oleh misi Messenger dari NASA yang mengorbit Merkurius antara tahun 2011 hingga 2015. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa medan magnet Merkurius kemungkinan berasal dari inti logam cair, khususnya dari perputaran bagian dalam inti yang masih aktif secara dinamis. Fakta ini sangat penting karena menunjukkan bahwa Merkurius tidak sepenuhnya mati secara geologis di dalam. Secara struktural, Merkurius memiliki inti logam yang sangat besar, mencakup sekitar 85% dari radius planet, menjadikannya planet dengan rasio inti terbesar di tata surya. Kerak Merkurius diperkirakan hanya setebal 100 sampai 300 km, jauh lebih tipis dibanding bumi. Hal ini memberi tekanan tambahan pada kulit planet saat inti mendingin dan menyusut, menjelaskan kemunculan retakan panjang di permukaannya. Di balik batuan kering dan kawah-kawah senyap itu, Merkurius menyimpan warisan dari masa paling awal tata surya. Ia adalah arsip kosmis, planet yang tak banyak berubah sejak kelahirannya, menyimpan petunjuk tentang bagaimana dunia-dunia lain terbentuk, menyusut, dan berevolusi. Dan mungkin dari diamnya yang membatu, kita akan menemukan kunci untuk memahami bukan hanya planet ini, tapi juga awal mula rumah kita sendiri, bumi. Ketika mendengar nama Merkurius, kebanyakan dari kita membayangkan dunia yang terbakar, permukaan tandus yang dipanggang langsung oleh cahaya matahari. Sebuah planet yang begitu dekat dengan pusat panas tata surya, hingga tak menyisakan ruang untuk air, apalagi es. Dan itu tidak keliru. Siang hari di permukaannya bisa menembus lebih dari 400 derajat Celcius, menjadikannya salah satu tempat terpanas di tata surya. Tapi di balik gambaran ekstrim itu, tersembunyi sesuatu yang sepenuhnya bertolak belakang. Di wilayah kutubnya, terdapat kawah-kawah dalam yang tak pernah disinari langsung oleh matahari. Karena kemiringan sumbu rotasi Merkurius yang hampir tegak lurus, hanya sekitar 0,03 derajat, cahaya matahari tidak pernah mencapai dasar kawah-kawah tersebut. Suhu di dalamnya cukup stabil di bawah minus 170 derajat Celcius, menjadikannya kantong-kantong dingin abadi. Dan disitulah wahana antariksa menemukan sesuatu yang mencengangkan, es air. Penemuan ini bukanlah kebetulan, ia adalah hasil dari pencarian panjang. Pada awal 1990, teleskop radio dari bumi menangkap pantulan radar yang luar biasa terang dari wilayah kutub Merkurius. Sinyal itu terlalu reflektif, ciri khas yang biasanya hanya muncul jika ada permukaan es. Namun saat itu, belum ada bukti langsung. Lalu datanglah Messenger, wahana NASA yang mengorbit Merkurius sejak tahun 2011 hingga 2015. Dengan instrumen pengukur neutron dan altimeter laser, ia menyelidiki wilayah-wilayah gelap itu secara lebih detail. Hasilnya tidak terbantahkan. Sinyal-sinyal reflektif itu memang berasal dari endapan es air, tersembunyi di dasar kawah gelap yang tak pernah menerima cahaya. Beberapa lokasi bahkan menunjukkan
lapisan organik gelap menutupi es. Kemungkinan sisa-sisa material dari komet yang menghantam permukaan Merkurius jutaan tahun lalu. Ketebalan deposit es ini bisa mencapai puluhan meter. Cukup luas untuk dianggap signifikan. Cukup stabil untuk bertahan selama miliaran tahun. Dan cukup misterius untuk membuka pertanyaan baru. Bagaimana air bisa sampai ke tempat seperti ini? Salah satu hipotesis terkuat menyebutkan bahwa es itu dibawa oleh komet atau asteroid kaya air yang menghantam Merkurius di masa awal tata surya. Sebagian menguap seketika oleh panas, tapi sebagian lain terperangkap dalam kawah-kawah kutub, membeku selamanya, dilindungi oleh bayangan dan keheningan. Di tempat yang selama ini kita kira tak bersahabat bagi unsur kehidupan, justru ditemukan salah satu syarat dasar bagi kehidupan itu sendiri. Es di Merkurius bukan sekadar keanehan, ia adalah anomali yang berbicara, bahwa bahkan di dunia sekecil dan sepanas ini, semesta tetap menyisakan kemungkinan. Dalam ruang yang tak pernah disinari, ada sesuatu yang bertahan. Dan dari kegelapan yang membeku, kita kembali diingatkan bahwa di balik wajah yang terlihat mati, terkadang tersembunyi kehidupan yang belum dimulai. Untuk waktu yang lama, Merkurius adalah misteri di balik cahaya. Terlalu dekat dengan matahari untuk diamati jelas dari bumi. Terlalu kecil untuk menjadi prioritas utama eksplorasi antariksa. Ia nyaris tak tersentuh, hingga akhirnya manusia memutuskan untuk mendekat. Pada tahun 1974 dan 1975, wahana antariksa Mariner 10 dari NASA menjadi misi pertama yang berhasil mendekati Merkurius. Ia memanfaatkan gravitasi Venus untuk mencapai planet terdalam tata surya. Mariner 10 berhasil mengambil sekitar 45% citra permukaan Merkurius. Cukup untuk mengejutkan para ilmuwan. Ia menunjukkan bahwa planet ini penuh kawah, menyerupai bulan, namun memiliki medan magnet. Sebuah penemuan yang sama sekali tak terduga. Namun karena keterbatasan teknologi dan orbitnya yang terbatas, Mariner 10 tidak pernah bisa memetakan keseluruhan planet. Sisanya tetap gelap untuk beberapa dekade ke depan. Lebih dari 3 dekade kemudian, pada tahun 2011, NASA mengirimkan Messenger, singkatan dari Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry, and Ranging, wahana pertama yang berhasil masuk dan mengorbit Merkurius secara penuh. Selama lebih dari 4 tahun, Messenger memetakan hampir 100% permukaan planet. Ia membawa spektrometer, altimeter, kamera beresolusi tinggi, dan instrumen magnetik yang merevolusi pemahaman kita tentang Merkurius. Messenger mengungkap bahwa Merkurius memiliki inti logam cair yang sangat besar, kerak yang sangat tipis, serta eksosfer aktif yang mengandung natrium dan kalium. Ia juga memetakan es air di kutub, menyusun peta topografi planet, dan mencatat jejak peluruhan radioaktif yang memberi gambaran usia batuan. Ia tak hanya menjawab pertanyaan, tetapi menciptakan banyak pertanyaan baru. Mengapa planet sekecil ini memiliki medan magnet? Mengapa intinya begitu besar? Dan mengapa di tempat seperti ini ada es dan senyawa organik? Pada 30 April 2015, setelah menyelesaikan misinya, Messenger dijatuhkan secara terkendali ke permukaan Merkurius. Ia mengakhiri misinya dengan satu pengorbanan yang tenang, meninggalkan jejak terakhirnya di planet yang telah dia bukakan rahasianya. Namun kisahnya belum selesai. Saat ini, wahana gabungan dari ESA dan JAXA bernama Bepi Colombo sedang dalam perjalanan menuju Merkurius.
Diluncurkan pada tahun 2018, misi ini dijadwalkan akan mulai mengorbit Merkurius pada tahun 2025. Bepi Colombo terdiri dari dua modul ilmiah, Mercury Planetary Orbiter milik ESA dan Mercury Magnetospheric Orbiter milik JAXA. Keduanya dirancang untuk melanjutkan pekerjaan Messenger, namun dengan instrumen yang lebih canggih dan resolusi yang lebih tinggi. Ia akan menyelidiki medan magnet Merkurius, dinamika eksosfer, komposisi permukaan, dan karakteristik internal planet. Harapannya, menjawab teka-teki mendalam, mengapa Merkurius berbeda dari planet berbatu lainnya, dan apa yang bisa ia ceritakan tentang masa awal tata surya. Dari Mariner hingga Messenger, dan kini Bepi Colombo, manusia telah dan akan terus mendekatkan dirinya ke dunia yang dulu nyaris tak terlihat ini. Merkurius, dengan segala kesunyiannya, perlahan berbicara, melalui data, melalui gambar, melalui anomali yang menggoda logika. Dan dalam setiap lintasan, setiap orbit, kita semakin sadar bahwa bahkan planet terkecil pun menyimpan pertanyaan terbesar. Merkurius bukanlah planet yang mencuri perhatian. Ia tak semegah Saturnus, tidak sepopuler Mars, dan tidak seindah bumi. Namun justru karena itulah, ia menjadi sangat penting. Karena dalam sunyinya, ia menyimpan sesuatu yang jarang kita temukan. Kejujuran kosmik dalam bentuk paling mentah. Ia adalah batu yang hangus dan berputar lambat di dekat pusat panas tata surya. Ia tidak memiliki bulan, tidak memiliki atmosfer, dan tidak memiliki pelindung dari badai partikel matahari. Namun ia tetap bertahan, membeku di malam yang ekstrim, lalu terbakar kembali dalam siang yang tak kenal ampun. Di dalam diamnya, ia menyimpan inti logam cair yang terus berdenyut, menciptakan medan magnet yang tak seharusnya ada. Di dalam bayangan kutubnya, ia menyimpan air yang seharusnya tak mungkin ada. Merkurius bukan sekadar planet kecil, ia adalah saksi bisu dari tata surya yang masih muda saat tabrakan dan panas membentuk segala sesuatu yang kini kita kenal sebagai dunia. Dan melalui misi-misi yang telah kita kirim, kita tak hanya memotret permukaannya, kita membaca kisah yang tertulis di bebatuannya. Kisah tentang kelahiran, kehancuran, dan ketekunan dalam bertahan. Mungkin itulah pesan dari Merkurius, bahwa bahkan di tempat yang paling dekat dengan cahaya, kita masih bisa menemukan ruang untuk kegelapan. Dan bahwa dalam keheningan paling sunyi sekalipun, tetap ada kisah yang ingin disampaikan. Ia adalah planet pertama dalam barisan tata surya, tapi bukan yang terakhir dalam makna. Sebab dalam urutan planet-planet itu, tak ada yang tidak penting. Setiap dunia menyimpan fragmen dari siapa kita dan dari mana kita berasal. Dan kini kita tahu bahwa bahkan di antara panas yang membakar, masih ada es yang bertahan. Di antara medan magnet yang lemah, masih ada kekuatan yang tidak bisa kita abaikan. Di antara planet-planet besar, tetap ada satu yang diam, namun berbicara. Inilah Merkurius, sebuah dunia di tepi api yang mengajarkan kita arti dari keteguhan dalam wujud yang paling sederhana. Dan seperti segala sesuatu di tata surya ini, ia punya tempat, ia punya cerita, ia punya makna. Setelah meninggalkan dunia yang kering dan sunyi itu, kita beranjak ke tetangganya yang penuh paradoks, Venus. Lapisan awan tebalnya menutupi pemandangan, namun di baliknya tersimpan lanskap neraka dengan suhu yang dapat melelehkan logam. Kisahnya adalah peringatan sekaligus misteri tentang bagaimana dunia yang mirip bumi bisa berakhir sangat berbeda. Selamat datang di Venus. Di langit senja, saat cahaya terakhir hendak menghilang, ia muncul,
bersinar paling terang di antara kerlip bintang, bintang senja, bintang fajar. Cahayanya begitu mempesona hingga sejak ribuan tahun silam, manusia menatapnya dengan kekaguman yang nyaris suci. Dalam peradaban kuno, ia dijadikan simbol tertinggi dari cinta dan keindahan. Bangsa Romawi memanggilnya Venus, sang dewi yang mencerminkan pesona, daya tarik, dan kesuburan. Dan jauh sebelum itu, di tanah Yunani, ia telah dikenal dengan nama lain, Aphrodite. Mereka melihat cahayanya dan percaya itu adalah pertanda keagungan, lambang kasih dari langit untuk bumi. Tapi mereka hanya melihat kulit luarnya, karena di balik kilaunya yang mempesona, tersimpan sesuatu yang jauh dari cinta. Ia bernapas dalam racun, diam dalam tekanan yang menghancurkan, berputar lambat seolah waktu enggan berjalan, dan tak ada langit biru, tak ada tempat untuk harapan. Selamat datang di Venus, sang dewi cinta penuh amarah. Ketika kita menatap Venus dari kejauhan, sulit untuk tidak terpikat oleh kilau cahayanya. Ia menjadi objek paling terang di langit malam setelah bulan bersinar anggun di ufuk fajar dan senja. Oleh karena itu, Venus sering disebut sebagai bintang fajar atau bintang senja. Tapi sebenarnya ia bukanlah bintang, melainkan planet. Dan bukan sembarang planet. Venus adalah tetangga terdekat kita, planet kedua dari matahari, dan secara mengejutkan, ia sangat mirip dengan bumi. Dengan diameter sekitar 12.104 km, Venus hanya 5% lebih kecil dari bumi. Masanya mencapai 81,5% massa dari bumi. Dan gravitasi permukaannya hampir setara dengan bumi. Komposisi intinya pun didominasi batuan silikat dan inti logam, sangat serupa dengan bumi. Dari kesamaan inilah yang membuat banyak ilmuwan dahulu berpikir, mungkinkah Venus juga memiliki lautan, atmosfer yang bisa menopang kehidupan, atau bahkan ekosistem tersembunyi di balik awannya? Terlebih lagi, Venus tertutup oleh lapisan awan putih pekat yang memantulkan cahaya matahari dengan sempurna. Dari teleskop optik di bumi, awan-awan itu tampak lembut, tenang, dan menutupi seluruh permukaan, menciptakan ilusi bahwa Venus bisa jadi adalah versi lain dari bumi, hanya lebih hangat dan lebih lembab. Pada awal abad ke-20, muncul berbagai hipotesis imajinatif. Ada yang membayangkan Venus sebagai dunia tropis yang basah, dengan samudera luas yang tersembunyi di bawah kabut, mirip bumi purba berjuta tahun yang lalu. Namun, semua imajinasi itu mulai runtuh pada tahun 1962, saat misi Mariner 2 milik NASA berhasil terbang melewati Venus. Untuk pertama kalinya, kita mendapatkan data langsung, dan realitas yang terungkap jauh lebih mengerikan dari yang dibayangkan. Sensor menunjukkan bahwa suhu permukaan Venus mencapai lebih dari 400 derajat Celcius. Cukup untuk melelehkan timah, bahkan timbal. Tekanan atmosfer di permukaannya 92 kali lipat tekanan atmosfer di bumi. Itu setara dengan tekanan di kedalaman 900 meter di bawah laut. Dan yang paling mengejutkan, awan putih itu ternyata bukan uap air, melainkan lapisan tebal asam sulfat. Zat yang bukan hanya korosif, tetapi juga memantulkan dan menjebak panas dalam jumlah besar. Dari harapan akan dunia yang mirip bumi, kini Venus dikenal sebagai dunia paling ekstrem di seluruh tata surya. Ia adalah pelajaran pahit tentang bagaimana penampilan bisa sangat menyesatkan. Sebuah planet yang lahir bersama bumi, namun menempuh jalan evolusi yang benar-benar berbeda. Jika kamu berpikir bahwa semua planet di tata surya berputar dengan cara yang serupa, maka Venus adalah pengecualian yang membingungkan.
Venus tidak hanya berputar perlahan, tetapi juga berputar mundur. Dalam istilah astronomi, rotasi seperti ini disebut retrograde rotation. Artinya, Venus berputar pada porosnya ke arah yang berlawanan dibanding mayoritas planet lainnya. Jika kita mengamati dari atas kutub utara tata surya, sebagian besar planet, termasuk Bumi, berputar searah jarum jam. Tapi Venus justru berputar ke arah sebaliknya. Dengan kata lain, jika kamu berdiri di permukaan Venus saat matahari terbit, maka kamu akan melihat matahari muncul dari barat dan tenggelam di timur. Kebalikan dari apa yang kita alami di Bumi. Dan lebih aneh lagi, satu hari di Venus jauh lebih panjang daripada satu tahunnya. Planet ini menyelesaikan satu putaran penuh pada porosnya dalam waktu sekitar 243 hari bumi, sementara satu kali revolusi mengelilingi matahari hanya memakan waktu 225 hari bumi. Artinya, satu hari di Venus lebih lama dari satu tahun Venus itu sendiri. Venus juga memiliki kemiringan sumbu yang sangat kecil, hanya sekitar 3 derajat, dibandingkan dengan Bumi yang sumbunya miring sekitar 23,5 derajat. Di Bumi, kemiringan ini yang menyebabkan adanya musim, seperti panas, dingin, dan peralihan antara keduanya. Tapi karena sumbunya yang hampir tegak lurus, maka di Venus hampir tidak ada perubahan musim di sepanjang tahunnya. Cahaya matahari jatuh hampir merata dari ekuator hingga kutub. Itu pun jika atmosfernya tidak begitu tebal dan buram. Lalu, mengapa rotasi Venus begitu lambat dan arahnya berlawanan? Sampai hari ini, ilmuwan belum memiliki jawaban pasti. Salah satu dugaan paling populer menyebut bahwa mungkin dulu ada benda langit besar seperti asteroid atau protoplanet yang menabrak Venus dan menyebabkan planet ini berbalik arah putarannya. Ada juga teori lain yang menyebutkan bahwa rotasinya melambat dan berbalik arah karena tarikan gravitasi matahari yang terus-menerus, diperparah oleh atmosfer Venus yang sangat tebal, menciptakan gesekan internal yang memperlambat gerak rotasi selama miliaran tahun. Namun, apapun penyebabnya, yang pasti, Venus telah menari dengan irama yang berbeda, menyendiri dalam arah putaran yang tak biasa, seolah menunjukkan kepada kita bahwa tidak semua hukum alam bekerja dengan pola yang kita anggap wajar. Yang membuat Venus begitu mematikan bukan sekadar kedekatannya dengan matahari, tapi atmosfernya tebal, beracun, dan bagaikan selimut maut yang mengunci panas tanpa ampun. Di balik kecantikannya yang menipu, Venus diselimuti oleh lapisan gas yang tidak memberi ruang bagi kehidupan. Komposisi atmosfer Venus sangat berbeda dari Bumi. Sekitar 96,5% terdiri dari karbon dioksida, gas rumah kaca yang sangat efisien menyerap dan menahan panas. Sisanya didominasi nitrogen, disertai jejak kecil gas berbahaya lain seperti sulfur dioksida dan uap air. Tapi ancaman terbesar bukan hanya dari komposisinya, melainkan dari awan tebal yang menyelubungi seluruh planet. Tidak seperti awan Bumi yang terbuat dari uap air, awan di Venus tersusun dari asam sulfat pekat, zat korosif yang bisa menghancurkan logam dan membakar jaringan hidup. Partikel asam sulfat ini membentuk kabut pekat dan buram yang menyelimuti seluruh planet. Awan tersebut memantulkan hampir seluruh cahaya matahari yang mengenainya, menjadikan Venus tampak cerah dari kejauhan, seolah bercahaya. Namun kenyataannya sangat berbeda. Permukaan Venus justru gelap gulita, tertutup awan tebal yang memantulkan cahaya dari luar, tapi hampir tak membiarkan satupun sinar masuk ke dalamnya. Efek rumah kaca di Venus terjadi dalam skala yang luar biasa.
Panas yang masuk dari matahari terperangkap oleh lapisan karbon dioksida dan awan asam sulfat yang menyelimuti atmosfernya rapat-rapat. Hasilnya, Venus berubah menjadi oven raksasa yang terus menyala tanpa jeda. Suhu di permukaan Venus mencapai 462 derajat Celcius. Cukup panas untuk melelehkan timbal, bahkan timah dan sebagian besar logam yang kita kenal. Tapi panas bukan satu-satunya ancaman di sana. Tekanan atmosfernya luar biasa tinggi, sekitar 92 kali lipat tekanan di bumi, setara dengan berada di kedalaman 900 meter di bawah laut. Oleh karena itu, misi-misi penjelajah seperti Venera milik Uni Soviet hanya mampu bertahan beberapa menit di permukaan Venus. Logam meleleh, sensor rusak, dan sistem komunikasi terputus. Hancur oleh lingkungan yang sepenuhnya tidak bersahabat. Di Venus, tanpa perlindungan, manusia tak hanya akan hangus terbakar oleh suhu ekstremnya, tetapi juga remuk oleh tekanan, terurai oleh gas korosif, dan musnah dalam hitungan detik. Di balik awan tebal yang menyelimuti Venus, tersembunyi sebuah lanskap yang tak kalah ekstrem dari atmosfernya. Permukaannya bukanlah daratan biasa, melainkan dunia yang terbentuk oleh api dan dibentuk ulang oleh aktivitas geologi yang masif. Sekitar 80% permukaan Venus terdiri dari dataran luas yang terbentuk dari aliran lava, hasil aktivitas vulkanik yang terjadi secara terus-menerus dalam sejarah geologinya. Lebih dari 1.600 gunung api tersebar di seluruh planet ini. Beberapa di antaranya mungkin masih aktif hingga sekarang. Tidak ada lautan, tidak ada sungai, tak ada air yang mengikis atau membentuk lanskap seperti di bumi. Di Venus, bentuk-bentuk alam dibentuk oleh lava, tekanan, dan waktu, bukan oleh angin, air, apalagi es. Permukaannya didominasi oleh dataran tinggi dan dataran rendah, yang secara geologis menyerupai benua dan cekungan. Contohnya, Istar Terra di dekat kutub utara dan Aphrodite Terra di dekat ekuatornya. Dua wilayah besar yang membentuk semacam benua di dunia tanpa laut. Salah satu ciri khas unik Venus adalah permukaan yang relatif muda. Diperkirakan berumur sekitar 300 hingga 500 juta tahun. Artinya, seluruh permukaan planet ini mungkin pernah mengalami proses pelapisan ulang besar-besaran, seolah-olah permukaan lamanya dilelehkan dan dibangun ulang oleh aktivitas internal yang sangat kuat. Tapi bagaimana kita tahu semua ini jika permukaannya tertutup awan tebal yang bahkan cahaya tak bisa menembusnya? Jawabannya ada pada pemetaan radar. Misi seperti Magellan milik NASA memanfaatkan radar untuk menembus kabut Venus dan merekonstruksi topografi permukaannya. Lewat teknologi inilah kita bisa melihat kontur gunung, lembah, kawah, dan aliran lava yang membeku, meskipun kita tak pernah melihatnya dengan mata telanjang. Dan semua pengetahuan itu harus dibayar dengan mahal, karena setiap upaya untuk menyentuh permukaan Venus secara langsung berakhir dengan kehancuran. Sejauh ini, hanya misi Venera milik Uni Soviet yang berhasil mengirim gambar dari permukaannya, yang hanya bertahan selama beberapa menit sebelum akhirnya hancur oleh suhu dan tekanan. Venus tak hanya menyembunyikan wajahnya di balik awan, ia menjaga rahasianya di balik panas dan batuan. Dan setiap kali kita mencoba mendekat, ia hanya memberi sedikit petunjuk, lalu perlahan mendorong kita menjauh. Bayangkan dua planet lahir dari tempat yang sama, tumbuh berdampingan dengan ukuran, massa, dan komposisi yang hampir identik. Bahkan Bumi dan Venus sering disebut sebagai saudara kembar di tata surya. Tapi entah di titik mana, nasib mereka mulai berbelok.
bumi berkembang menjadi dunia biru, penuh air, kehidupan, dan atmosfer yang menopang segalanya. Venus memilih jalur yang berbeda. Ia menjadi tempat yang begitu ekstrim, di mana panas, tekanan, dan gas beracun menutup setiap kemungkinan kehidupan. Atmosfer yang di bumi memberi perlindungan, di Venus justru menjadi penjara yang panas. Air yang di bumi menjadi lautan kehidupan, di Venus justru menghilang. Mungkin menguap sejak awal sejarahnya. Bahkan rotasinya berbeda arah. Bumi berputar dengan irama kehidupan harian. Venus sangat lambat dan berlawanan arah, seolah waktu di sana tidak berjalan seperti semestinya. Secara angka, Venus dan bumi tampak serupa. Tapi dalam kenyataan, keduanya mewakili dua dunia yang sangat bertolak belakang. Dan perbedaan ini menyampaikan pesan besar. Kemiripan fisik bukan jaminan nasib yang serupa. Satu menjadi rumah bagi miliaran makhluk hidup, yang lain menjadi peringatan bisu tentang betapa rapuhnya sebuah planet. Mempelajari Venus bukanlah tugas yang mudah. Lapisan awan tebalnya menghalangi pengamatan visual, dan suhu serta tekanan di permukaannya hampir mustahil dihadapi oleh teknologi konvensional. Tapi sejak awal era penjelajahan antariksa, manusia tetap mencoba, dan dari semua planet di tata surya, Venuslah yang pertama kali dikunjungi oleh wahana buatan manusia. Pada tahun 1962, NASA mengirim Mariner 2, menjadikannya misi sukses pertama yang melakukan pengamatan jarak dekat terhadap planet lain. Ia tidak mendarat, tapi memberi data penting tentang atmosfer dan suhu Venus, mengonfirmasi bahwa permukaannya benar-benar panas luar biasa. Tak lama setelah itu, giliran Uni Soviet yang mengambil langkah besar. Mereka meluncurkan serangkaian misi Venera, dan inilah tonggak bersejarah dalam eksplorasi Venus. Misi Venera 7 diluncurkan pada tahun 1970. Menjadi wahana pertama yang berhasil mendarat di permukaan Venus dan mengirimkan data kembali ke bumi, meskipun hanya bertahan selama 23 menit sebelum akhirnya hancur oleh panas dan tekanan. Namun pencapaian paling monumental datang dari misi Venera 13 yang tak hanya bertahan lebih dari 2 jam, tetapi juga mengirimkan foto berwarna pertama dari permukaan Venus, menunjukkan dunia yang gersang, berbatu, dan tanpa kehidupan. Kemudian pada tahun 1990, NASA kembali dengan misi Magellan yang menggunakan radar canggih untuk memetakan hampir seluruh permukaan Venus dari orbit. Lewat radar inilah kita pertama kali melihat kontur dataran tinggi, lembah lava, dan ribuan gunung api. Meskipun telah berlalu puluhan tahun, Venus tetap menjadi target yang belum benar-benar kita taklukkan. Tak ada misi manusia, tak ada laboratorium berjalan seperti di Mars. Hanya beberapa wahana dan sebagian besar berakhir dalam kehancuran. Namun, semangat eksplorasi belum padam. Beberapa misi baru kini sedang dikembangkan. NASA tengah merancang Veritas dan Da Vinci Plus, sementara ESA akan meluncurkan Envision, dan India menyiapkan Shukrayaan 1. Misi-misi ini bertujuan menjawab pertanyaan mendalam tentang geologi, atmosfer, dan kemungkinan masa lalu Venus yang lebih ramah. Karena meskipun berbahaya, Venus menyimpan teka-teki besar. Apakah ia pernah mirip dengan bumi? Dan jika ya, apa yang membuatnya berubah menjadi neraka yang kita lihat hari ini? Mungkin di sanalah jawabannya, bukan hanya tentang Venus, tetapi juga tentang masa depan planet kita sendiri. Venus bukan hanya tentang api dan tekanan, ia adalah peringatan kosmik tentang betapa rapuhnya sebuah planet dan betapa mudahnya keseimbangan berubah menjadi kehancuran.
Dulunya, banyak ilmuwan percaya bahwa Venus mungkin pernah memiliki air, mungkin juga samudra. Tapi entah bagaimana, ia memilih jalur lain. Efek rumah kaca yang tak terkendali mengubahnya menjadi dunia yang kini tak bisa dihuni, bahkan oleh mesin. Dan inilah yang membuat Venus penting untuk kita pelajari. Bukan hanya sebagai objek ilmiah, tetapi sebagai cermin masa depan. Apa yang terjadi jika atmosfer bumi kehilangan keseimbangan? Bagaimana jika gas rumah kaca terus menumpuk tanpa kendali? Venus memberi kita simulasi nyata tentang apa yang bisa terjadi jika kita gagal menjaga planet kita. Tapi di balik semua itu, Venus juga menunjukkan semangat pencarian manusia. Meskipun berkali-kali gagal, kita tak berhenti mencoba. Karena di antara awan asam dan suhu yang membakar, masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Apakah Venus dulu pernah seperti bumi? Apakah ia menyimpan rahasia masa lalu yang mirip dengan awal kehidupan kita? Dan yang paling penting, bisakah nasib bumi suatu hari mengikuti jejak Venus? Dan akhirnya, kita menuju sang penggoda terbesar imajinasi manusia, Mars. Dunia merah yang membangkitkan pertanyaan, mengundang misi penjelajahan, dan mungkin menyimpan jejak kehidupan purba. Disinilah perjalanan kita mencapai bab terakhir. Namun bukan penutup, melainkan awal dari babak penjelajahan berikutnya. Inilah kisah planet merah, Mars. Selama ribuan tahun, Mars hanyalah cahaya merah yang berkedip di langit malam. Bangsa Babilonia menyebutnya Nergal, dewa kematian. Bangsa Romawi menyamakannya dengan Mars, dewa perang. Ia bukan planet yang ditemukan oleh teleskop modern. Mars telah terlihat oleh mata manusia sejak awal peradaban. Ia adalah satu dari 5 planet klasik yang terlihat langsung dari bumi. Namun barulah pada abad ke-17, ilmuwan seperti Galileo Galilei mengarahkan teleskop pertamanya ke arah planet merah itu. Ia menjadi manusia pertama yang mengamati Mars secara teleskopik, melihat bentuk cakram kecilnya, dan membuka jalan bagi era pengamatan ilmiah. Di tahun-tahun berikutnya, astronom seperti Christian Huygens dan Giovanni Cassini mulai membuat peta permukaan Mars. Mereka mencatat rotasi planet ini, bahkan mengamati kutub esnya dari jauh. Tetapi di masa itu, imajinasi masih lebih cepat dari fakta. Garis-garis gelap yang tampak di Mars dianggap sebagai kanal buatan. Astronom Percival Lowell bahkan percaya bahwa peradaban Mars sedang berjuang menyelamatkan planetnya dari kekeringan. Sains lalu perlahan mengejar kenyataan, dan kebenaran mulai muncul. Mars adalah dunia sepi, tanpa peradaban, tanpa kehidupan seperti yang kita kenal. Namun justru dari keheningannya, Mars menyimpan sejarah geologi yang begitu kompleks dan petunjuk tentang masa lalu yang tak sepenuhnya steril. Ia lebih dari sekadar planet merah. Ia adalah teka-teki, dan bagi sains tak ada yang lebih menggoda daripada teka-teki yang belum terpecahkan. Di permukaan Mars, waktu seolah berhenti. Tidak ada hujan yang mengikis, tidak ada pelapukan karena vegetasi, dan tak ada lautan yang menghaluskan tepian batuannya. Yang tersisa adalah catatan terbuka miliaran tahun sejarah planet. Mars adalah planet keempat dari matahari. Dalam urutan tata surya, ia terlihat biasa. Tapi dari segi karakter, Mars adalah anomali yang mempesona. Saat berada di titik terdekatnya, Mars hanya berjarak sekitar 55 juta kilometer dari bumi, cukup dekat hingga kita bisa saling menyapa lewat lensa teleskop. Namun ketika berjauhan, ia bisa melayang sejauh lebih dari 400 juta kilometer, tersembunyi di balik lengkungan luas orbit matahari. Mars mungkin lebih kecil dari bumi, tapi ia menyimpan keajaiban geologis yang membuat ilmuwan terpana.
Inilah Olympus Mons, gunung berapi terbesar di tata surya, menjulang hampir 22 km dari permukaan Mars. 3 kali lebih tinggi dibanding Gunung Everest, dan lebarnya membentang sejauh seluruh Pulau Jawa. Ia bukan sekadar gunung, tetapi jejak amarah purba dari sebuah planet yang dahulu bergolak dalam panas dan tekanan. Tak jauh dari sana, terbentang luka menganga bernama Valles Marineris, jurang raksasa yang memotong wajah Mars sepanjang 4.000 km. Begitu luas dan dalam, hingga Grand Canyon terlihat kecil, seperti guratan halus di atas kulit planet ini. Di kedalaman jurang ini, tersimpan kisah tektonik yang membentuk, lalu memecah Mars perlahan dari dalam. Bentuk-bentuk ini bukan sembarang lanskap. Mereka adalah jejak kekuatan purba, magma yang pernah mendidih di perut Mars, retakan kerak yang membelah permukaan planet, dan tekanan tektonik yang mengingatkan kita bahwa Mars dulu pernah hidup. Setidaknya secara geologis, tapi hari ini Mars sunyi. Tidak ada gempa besar, tidak ada letusan vulkanik, tidak ada lempeng yang bergerak seperti di bumi. Kerak Mars diam membeku, tapi dalam diam itulah Mars menyimpan kenangan akan masa ketika ia mungkin lebih hangat, lebih basah, mungkin bahkan lebih hidup. Jejak sungai purba telah ditemukan, delta, lembah aliran, dan dasar danau yang kini kering terlihat jelas dari orbit. Ini bukanlah spekulasi, ini adalah geometri air. Air yang pernah mengalir sebelum menghilang. Bagaimana Mars kehilangan semua itu? Bagaimana sebuah dunia yang mungkin basah berubah menjadi gurun beku? Dan jika air pernah ada, mungkinkah kehidupan juga pernah tumbuh di Mars? Pertanyaan-pertanyaan ini tak lagi sekedar fiksi. Mereka kini adalah bagian dari misi ilmiah, dan Mars sedang diam-diam menjawabnya. Mars mungkin terlihat mirip bumi dari kejauhan, bulat, berbatu, dan memiliki kutub es. Namun saat kita mendekat, ilusi itu memudar. Mars bukanlah saudara kembar bumi. Ia lebih seperti bayangannya, dingin, gersang, dan tidak ramah pada kehidupan seperti yang kita kenal. Atmosfer Mars sangat tipis, hanya sekitar 1% dari tekanan atmosfer bumi. Jika kita berdiri di permukaannya tanpa pelindung, paru-paru kita akan runtuh oleh kekosongan itu sebelum kita sempat merasa kedinginan. Komposisinya pun jauh dari layak, terdiri dari 95% karbon dioksida, sedikit nitrogen, dan hampir tidak ada oksigen. Mars tidak memiliki medan magnet global dan hampir tak ada lapisan ozon. Itu berarti radiasi matahari langsung menghantam permukaan tanpa perisai. Setiap langkah di Mars adalah berjalan di bawah sinar maut yang tak terlihat. Dan suhu, bahkan di siang hari Mars jarang lebih hangat dari titik beku air. Suhu rata-ratanya sekitar minus 60 derajat Celcius. Di malam hari bisa turun hingga minus 125 derajat Celcius. Beku, kaku, dan mematikan. Namun Mars tak berarti selalu diam. Planet ini bisa mengalami badai debu global, menutupi seluruh permukaan Mars selama berminggu-minggu. Debu merah tipis melayang, mengaburkan langit, menyelimuti rover, dan mengubah siang menjadi senja yang panjang dan gelap. Badai ini tidak keras, tekanan anginnya lemah karena atmosfernya yang tipis. Tapi partikel mikroskopis yang berterbangan bisa merusak instrumen dan menghalangi sinar matahari untuk panel surya. Pada akhirnya, badai seperti inilah yang mengubur opportunity, sang penjelajah setia yang akhirnya kehabisan tenaga. Atmosfer Mars bukan sekadar tipis. Ia adalah pengingat keras bahwa planet ini bukan tempat alami bagi kita. Ia tidak memeluk kehidupan. Ia tidak melindungi. Ia membiarkan kosmos masuk tanpa filter, membakar,
membekukan, dan membisukan. Tapi justru karena itulah kita tertantang untuk menaklukkannya. Di dunia tanpa laut, tanpa sungai yang mengalir, air menjadi sesuatu yang nyaris mitologis. Namun di Mars, air bukanlah dongeng. Ia pernah ada, dan mungkin masih ada sampai hari ini. Dari orbit satelit-satelit pengintai, melihat jejak yang tak bisa disangkal. Lembah-lembah bercabang seperti sungai kering, dasar danau purba dengan delta yang rumit, bahkan endapan mineral yang hanya terbentuk oleh air cair. Di kawah Jezero, tempat Perseverance mendarat, terdapat struktur delta kuno yang luar biasa jelas. Ribuan tahun lalu, air pernah memenuhi cekungan itu, membentuk danau dalam, mengalir masuk melalui sungai, dan meninggalkan sedimen yang kini jadi buku sejarah planet. Tapi jika Mars pernah memiliki air, kemana semua air itu pergi? Jawaban singkatnya, sebagian menguap, sebagian membeku. Mars kehilangan medan magnet global miliaran tahun lalu. Tanpa perlindungan dari angin matahari, atmosfernya terkikis, dan air di permukaan perlahan-lahan menghilang ke ruang angkasa. Namun sebagian air itu tidak hilang. Ia membeku di kutub dalam bentuk es karbon dioksida dan es air. Bahkan di bawah permukaan Mars ada lapisan es tanah yang menyimpan jumlah air beku yang mencengangkan. Pada tahun 2018, instrumen radar dari misi Mars Express mengindikasikan adanya danau air asin cair yang tersembunyi di bawah lapisan es di dekat kutub selatan. Bukan hanya es, bukan hanya kenangan, tapi air cair. Jika ada air, maka ada kemungkinan. Kemungkinan untuk kehidupan mikroba, kemungkinan untuk keberlanjutan manusia di masa depan. Air bukan hanya unsur biologis, ia adalah bahan bakar, sumber oksigen, dan fondasi bagi koloni masa depan. Di tengah dunia yang beku dan kering, setetes air menjadi simbol harapan. Dan Mars telah membisikkan harapan itu melalui batu, es, dan radar. Kita hanya perlu mendengarkannya. Selama berabad-abad, Mars hanyalah titik merah yang menari di antara bintang. Jauh, misterius, dan tak tersentuh. Namun seiring ilmu pengetahuan melangkah maju, kita mulai berani mendekatinya. Sedikit demi sedikit, dengan logam, dengan sinyal, dengan harapan. Tahun 1960-an, Uni Soviet membuka babak baru dengan serangkaian misi ambisius ke Mars. Sebagian besar gagal karena Mars ternyata bukanlah target yang mudah, tapi kegigihan membuahkan hasil. Pada tahun 1971, Amerika Serikat berhasil menempatkan Mariner 9 di orbit Mars, yang menjadi wahana pertama melihat Mars dari dekat, bukan dari mimpi. Dan hanya 5 tahun kemudian, 2 misi kembar diluncurkan, Viking 1 dan Viking 2. Mereka berhasil mendarat di Mars. Mereka menyentuh permukaan Mars. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita memiliki mata di dunia lain. Viking tidak hanya mengambil gambar. Ia mengendus atmosfer tipis Mars, menguji tanah merahnya, dan memancarkan data selama bertahun-tahun, membuka jendela baru bagi dunia yang selama ini hanya kita khayalkan. Lalu, di akhir abad ke-20, sebuah langkah kecil membawa perubahan besar. Pada tahun 1997, Mars Pathfinder mendarat, membawa Sojourner, rover kecil pertama yang menjelajah tanah Mars. Ia tak besar, tapi ia bergerak, dan itu saja sudah revolusioner. 5 tahun kemudian, teknologi kita semakin berani. Misi kembar Spirit dan Opportunity mendarat pada tahun 2004. Mereka tidak hanya bergerak lebih jauh, tapi juga menemukan bukti kuat bahwa air pernah mengalir di Mars. Spirit akhirnya terdiam di tahun 2010, tapi Opportunity bertahan hingga 2018
menjelajah selama 15 tahun dalam diam dan badai. Ia melebihi semua ekspektasi, sebuah keajaiban teknik dan kesetiaan. Lalu datang Curiosity, mendarat pada tahun 2012. Ia bukan hanya penjelajah, ia adalah laboratorium berjalan. Dengan instrumen kompleks, Curiosity mengebor batuan purba, mencari senyawa organik, dan mendeteksi lonjakan gas metana. Sebuah jejak yang di bumi sering dikaitkan dengan kehidupan. Dan akhirnya, tahun 2021, Perseverance mendarat di kawah Jezero. Sebuah lokasi yang dipilih bukan karena keindahannya, tapi karena sejarahnya. Sebuah danau kuno, tempat di mana kehidupan mikroba mungkin pernah tinggal. Perseverance bukan sekadar pengamat, ia adalah pengumpul. Ia menyimpan sampel batuan untuk dibawa pulang ke bumi oleh misi masa depan. Dan ia tidak datang sendirian. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebuah helikopter mungil bernama Ingenuity ikut terbang bersamanya dan membuka babak baru, penerbangan bertenaga di atmosfer planet lain. Lebih dari 50 misi telah kita kirim ke Mars. Tidak semua berhasil, tapi setiap kegagalan membawa pelajaran, dan setiap keberhasilan membuka jalan baru. Mars bukan lagi titik merah yang asing. Kini ia adalah peta. Sebuah teka-teki yang perlahan kita pecahkan, batu demi batu, sampel demi sampel, tahun demi tahun. Kita memang belum menginjakkan kaki di sana, tapi jejak kita sudah mulai terlihat. Di antara batu-batu merah dan lembah-lembah beku Mars, pertanyaan itu terus bergema. Apakah kita sendirian? Atau pernahkah sesuatu yang hidup tumbuh di sini jauh sebelum kita menatap ke langit? Hingga kini, belum ada makhluk yang tertangkap kamera, belum ada fosil yang digali, dan belum ada sinyal yang dikirim balik dari kedalaman tanah Mars. Namun tanda-tanda samar terus muncul. Senyawa organik, blok pembangun kehidupan, telah ditemukan di batuan purba. Lonjakan gas metana telah terdeteksi, kadang musiman, kadang mendadak, dan di bumi, metana seringkali berarti sesuatu sedang bernapas. Bisa jadi berasal dari proses geologis, tapi bisa jadi biologis. Danau bawah tanah yang tersembunyi, es yang menyimpan waktu, dan batuan yang pernah disentuh air cair, semua menyimpan kemungkinan. Dan dalam sains, kemungkinan kecil tetap berarti harapan besar. Jika Mars pernah memiliki mikroorganisme, sekecil apapun, seasing apapun, maka alam semesta ini akan menjadi tempat yang sangat berbeda. Itu berarti kehidupan bukan keajaiban tunggal. Itu berarti bumi bukan pengecualian, melainkan bagian dari pola yang lebih luas. Dan jika kehidupan pernah lahir di dua planet dalam satu sistem surya, bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan Europa, Enceladus, atau planet-planet asing yang mengitari bintang lain? Namun bahkan jika kita tak menemukan kehidupan di Mars, pencarian itu tetap bermakna. Karena di setiap lapisan batu yang kita gali, di setiap sampel tanah yang kita kumpulkan, dan di setiap misi yang kita kirim, kita sebenarnya sedang mencari pemahaman lebih dalam tentang diri kita sendiri. Siapa kita, dari mana kita berasal, dan sejauh mana kehidupan bisa bertahan di alam semesta yang luas dan sunyi ini. Mars mungkin belum menjawab pertanyaannya, tapi ia telah memantulkan kembali pertanyaan itu kepada kita dengan lebih dalam, lebih tajam, dan lebih manusiawi dari sebelumnya. Di setiap misi yang kita kirim ke Mars, tersembunyi satu ambisi yang jauh lebih besar. Bukan hanya untuk menjelajah, tapi untuk tinggal di sana, untuk menyebutnya rumah. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah kita bisa mendarat di Mars, tapi kapan?
Dan bagaimana cara kita bertahan di sana? NASA telah merancang misi berawak ke Mars di dekade 2030-an sebagai kelanjutan dari program Artemis dan Gateway. Astronot akan dilatih melalui simulasi ekstrim, menjalani perjalanan selama 6 hingga 9 bulan, dan tinggal di permukaan Mars dalam habitat modular yang bisa dipasang seperti tenda di dunia asing. Di dalam habitat itu, setiap liter air didaur ulang, setiap molekul oksigen dimurnikan, dan makanan ditumbuhkan dalam kubus bercahaya, seperti rumah kaca kecil di planet merah. Sementara itu, di sisi lain dunia, SpaceX membangun Starship, sebuah roket yang bukan hanya untuk pergi, tapi untuk kembali dan membangun peradaban. Mereka membayangkan koloni mandiri, ratusan manusia pertama, tinggal dalam kubah tertutup, menggunakan energi surya, menambang air dari es bawah tanah, dan bahkan membuat bahan bakar dari atmosfer Mars itu sendiri, metana dan oksigen, melalui reaksi kimia Sabatier. Dan bukan hanya Amerika, Badan Antariksa Eropa, Jepang, bahkan Cina pun kini memetakan Mars sebagai tujuan strategis. Masing-masing membawa robot, teknologi, dan harapan mereka sendiri. Di balik semua perbedaan politik di bumi, Mars menjadi satu ruang kosong yang menyatukan visi umat manusia, visi untuk pergi lebih jauh dari sebelumnya. Mars tidak akan mudah, tidak ada udara, tidak ada pelukan gravitasi yang nyaman, tidak ada langit biru yang bisa kita rindukan. Tapi justru karena itulah, ia menjadi tantangan yang paling murni, tempat di mana sains, keberanian, dan imajinasi diuji sekaligus dimuliakan. Mungkin suatu hari di abad ini, manusia akan berdiri di atas debu Mars, melihat ke langit dan menyaksikan bumi mengambang sebagai titik biru di kejauhan. Dan untuk pertama kalinya, kita akan tahu bagaimana rasanya menjadi warga dua dunia. Dari Merkurius, Venus, hingga Mars, ketiganya adalah cermin yang memantulkan masa lalu, memperingatkan masa depan, dan mengingatkan kita betapa rapuhnya bumi. Mereka hanyalah fragmen dari kisah yang lebih besar, kisah tentang penciptaan, perubahan, dan kemungkinan. Dan di tengah hamparan kosmos yang tak berujung, mengenal mereka adalah mengenal tentang diri kita sendiri. Saya Kia, terima kasih telah mengikuti perjalanan ini hingga akhir. Jika kalian menyukai video tentang penjelajahan alam semesta, dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan saat kita kembali menjelajah keajaiban kosmos lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Langit Sains.